Ya kantor kita emang di sini Pak, tiap hari di kandang terus. Jadi kita buat senyaman mungkin biarpun belum kayak hotel. Setiap usaha itu pasti ada untung, ada juga rugi. Gitu. Semakin besar kita mau menggayuh keuntungan lebih tinggi, itu juga proses lokaknya kerugian juga semakin besar. Yang penting kita bisa gimana Pak ya, menstabilkan lah Pak usaha kita. Kita hati-hati dalam bekerja. Insya Allah sih Pak, insya Allah aman. Jadi kalaupun kita rugi, kita cari lagi Pak. Jangan menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Irawan. Alamat kita ada di Desa Sadarswijaya, Kecamatan Bandar Dawono, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Indonesia. Saya di sini sebagai owner di kandang Dita Ayu Farm ini yang bergerak di bidang peternakan, khususnya di kambing. Kenapa saya memilih di khusus peternakan, khususnya di kambing ini? Karena gini, karena saya ini hobi di bidang peternakan, terutama di kambing, Pak. Nah itulah hobi kita. Jadi sekaligus kita jadikan usaha kita. Kita ini pengen lebih maju lagi usaha, Pak. Jadi kita usahain lagi, kita tambah lagi, Pak. Jadi kita akan usahakan nambah terus kan gitu. Jadi setiap bulan kalau bisa ada perubahan, Pak. Itu jangan pengunduran, Pak. Harus ada kemajuan kan gitu. Dengan omset 35 juta tuh manajemennya seperti apa? Atau masih kok bisa utuh, bisa terbangun gini? Itu mah sebulan itu per bulan 35 juta itu nggak utuh loh, Pak. Itu belum kepotong, banyak kepotong loh Pak, belum kepotong yang lain-lain kayak untuk makan, untuk biaya pakan kan gitu Pak. Ya mungkin ada sisa kecil kita tabung Pak, kita sisihin untuk merubah ya kandang-kandang kita ini Pak. Soalnya gimana Pak, kita ini kan hobi di peternakan, ladang sawah kita di kambing ini. Jadi ya kita usahakan senyaman mungkin, bikin kandang sebagus mungkin biarpun segini Pak, alhamdulillah kan gitu Pak. Jadi kita buat senyaman mungkin kita di kandang, Pak. Ya kantor kita emang di sini, Pak. Tiap hari di kandang terus. Jadi kita buat senyaman mungkin biarpun belum kayak hotel. Iya. Ya kalau yang udah saya rasakan, Pak ya, terutama di kambing ini, Pak ya, bidang saya, Pak ya. Ya alhamdulillah, Pak. Lumayan sih, Pak. Cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Pak. Itu aja. Kalau orangnya sih tetap Pak rendah hati dan tidak sombong kalau saya Pak. Rajin menabung. Rajin menabung. jadi emang anu Mas ya. Dedinya tetap. Tapi dunianya yang berubah Mas. Ya gimana Pak ya. Namanya kita usaha Pak. Kalau bisa kan kita lebarin lagi usaha kita Pak. Jangkauan kita luasin lagi kan gitu Pak. Kita tambah terus lah Pak. Ya mudah-mudahan sih Pak masih dapat rezeki. Yang penting kita ini jujur dan amanah gitu aja Pak. Kalau bagi saya yo nggak pesat sih Pak pertumbuhan ini Pak, perkembangannya Pak. Menurut saya loh Pak nggak pesat juga sih. Yang penting gini Pak, setiap kita dapat untung kita wajib nyisihin Pak. Kita sisihin dana itu untuk dana persiapan mau ngelebarin kandang atau mau beli lahan lagi untuk bang pakan kan gitu Pak. Jadi nggak selamanya itu hasil itu dihabisin, harus ditabung Pak. Itu kalau saya loh Pak. Nah, ini juga pedagang juga. Ditambah lagi saya juga beternak Pak. Tapi beternak kita lain Pak. Beternak kita jenis itu kan, jenis bur sama PE kan gitu Pak. Ya. Kalau Jawa Randu mah kita nggak usah breeding Pak, nggak usah beternak Pak. Soalnya tinggal beli aja banyak. Ya kita ada sih Pak, Jawa Randu itu banyak, ada lah 40-an ekor. Tapi kita gaduh-gaduhin, itu pun untuk ini Pak, untuk persiapan anak sekolah Pak. Udah kita gaduhin ada kisaran 38 indukan kayaknya Pak. Jadi emang anak sekolah udah kita persiapkan. Udah kita persiapkan Pak. Ya kita gimana Pak, ladang juga nggak punya, mungkin cuman ada pekarangan pun nggak lebar Pak. Itu pun kita tanemin rumput untuk bang pakan.
Kalau bagi saya Pak ya, lain orang udah lain pendapat Pak ya. Kalau bagi saya sangat menguntungkan Pak. Selain saya juga hobi, seneng, itu Pak muda kita Pak. Seneng dulu Pak. Seneng dulu. Seneng dulu, kita jadikan usaha, cocok kayaknya Pak, kan gitu. Gimana kalau usaha udah kita campurin dengan kehobian kita Pak, hobi kita Pak. Kayaknya berjalan Pak. Lebih mudah. Lebih mudah. Rezekinya lebih mudah kan gitu. Kandang saya udah lebar, kemarin masih kuat lah. Kenapa harus dibongkar Mas? Gini Pak, sebenarnya kandang ini udah kita rencanain juga Pak. Udah kita dari mungkin kandang, tapi kita diam-diam. Kita ini sering diajak teman, nggak tahu bahasanya itu guyon apa gimana Pak. Masanya bilang gini, masa supplier kambing gede kok kandangnya paling jelek selampung timur kan gitu tuh Pak. Ya saya malu tuh Pak. Udah saya diam aja, ya tunggu nanti kan gitu aja Pak. Ya gitu aja. Ini itu untuk hari, gimana Pak? Itu untuk dari teman-teman itu untuk support saya lah Pak. Support ya? Support Pak. Kita rubah kandang kita kan gitu. Ya kalau bilang soal dana, soal budget untuk penggunaan kandang ya lumayan Pak. Emang lumayan semua beli Pak, nggak ada yang punya sendiri. Mulai dari pokoknya semua dari nol semua beli kita. Gini Pak, kita ini udah punya tabungan. Jadi hasil dari nyisin tiap kita dapat untung, kita sisihin, kita tabung. Nah, terbuatlah ini Pak, jadilah kandang ini kan gitu. Jadi ini nggak ngerogos sekali sama dana untuk belanja kita, modal usaha kita. Ini hasil Pak, hasil, bukan dari modal. Gimana saya dulu dimulai dari nol bener sampai nyampe dari titik ini, biarpun saya masih rekoso Pak ya, masih tetap usaha. Gitu Pak, biar dari contoh kan gitu Pak. Akhirnya juga banyak sih Pak yang nyontoh-nyontoh itu Pak. Mulai dari nol, akhirnya dia gini Pak, bisa semangat, tumbuh semangat di teman saya itu. Biarpun dia modal tipis, kita ajarin Pak, suruh ikutin cara kita. Ya akhirnya Pak, ya lumayan sih Pak. Dari kemarin udah tak bongkar 4 kali. 4 kali ya? Dia juga ngerasain hasilnya, ini ngisi lagi. Jadi tetap ada ini Pak, ada imbasnya ke masyarakat bagus Mas ya? Ya mudah-mudahan Pak, gini loh Pak. Prinsip saya ini hidup untuk apa sih Pak, memperkaya diri Pak? Kan gitu. Kalau hidup kita ini yang bagus kan berguna bagi orang lain juga kan gitu. Itu lebih bagus. Berbagilah Pak ilmu itu kan. Ini Pak, kalau untuk petani-petani saya ini saya kasih contoh gampang Pak. Cuma saya bilangin gini, jangan takut untuk ngarit kan gitu Pak. Kalau males ngarit, ya bikin lahan pakan sendiri, bang pakan sendiri, lebih enak kan gitu. Ya udah banyak sih Pak yang gimana yang udah ikut bikin bang pakan kan gitu. Nyatanya juga banyak yang telepon, masuk Mas kan bilang gitu. Ya gimana Pak ya, cuman manfaatin lahan kecil di teman-teman saya itu Pak. Lahannya sempit-sempit, cuman bikin kandang, bikin rumah di dekat rumah itu loh Pak. Itu udah menghasilkan cuan juga. Menghasilkan duit kan gitu. Manfaatin lahan juga. Namanya usaha Pak, semua usaha ini itu ada risikonya. Udah pasti ada risikonya. Yang penting kita siap untuk ambil risiko Pak. Gini kalau usaha ini Pak, untuk kambing ini Pak ya. Iya. Kalau kita mau banyak sih Pak hambatan, ya bisa dari temen, dari orang lain lah Pak, contohnya kan gitu. Kan nggak pengen dia lihat kita sukses kan gitu. Maju. Pasti maju, pasti banyak sekali hambatan Pak. Dia gini Pak, kalau orang Jawa itu ngendon-ngendoni lah Pak. Nah, tapi prinsip kita udah lain Pak. Itu udah resiko saya kan gitu. Udah saya ambil, udah saya pikirin resikonya kan gitu. Itu semua yang penting kan kita nggak merugikan orang lain gitu aja Pak kalau saya Pak. Udah masuk dalam perhitungan kita Mas ya? Iya udah masuk, udah kita perhitungkan lah Pak resiko-resikonya itu. Ya selama kita di jalur yang bener aja ngapain tuh Pak, kita nggak merugikan orang lain. Ya lanjut. Jadi gini Pak, menurut saya Pak ya, usaha itu tidak harus berdagang, jadi pegawai negeri, petani, beternak pun bisa juga Pak. Untuk usaha. Bahkan bisa juga usaha yang gimana Pak ya? Ya lumayan memang untuk beternak itu Pak. Apalagi gini Pak, bertani kita campur, kita sambi sama beternak itu cocok bener Pak. Jadi emang satu kesatuan aja. Udah satu klop lah itu. Udah kalau orang Jawa itu udah tumbuh sama tutupnya Pak. Sepasang. Pas itu Pak. Udah kita punya lahan untuk perkebunan kan, bertaninya itu kan. Nah kita bisa manfaatin sela-sela tanaman gitu, kita tanemin pakan ternak. Jadi kita berangkat ke ladang, pulang bawa rumput, ramban, lebih enak Pak.
Jadi bisa manfaatin situasi, manfaatin kondisi lah Pak, gitu aja. Betul sekali. Tergantung kita yang ngakalin lah. Bagaimana kita ngaturnya. Setiap usaha itu pasti ada untung, ada juga rugi. Gitu. Semakin besar kita mau menggayuh keuntungan lebih tinggi, itu juga proses lokaknya kerugian juga semakin besar. Yang penting kita bisa gimana Pak ya, menstabilkan lah Pak usaha kita. Kita hati-hati dalam bekerja. Insya Allah sih Pak, insya Allah aman. Jadi kalaupun kita rugi, kita cari lagi Pak. Jangan menyerah. Kalau ngomongin soal pelajaran, soal sekolah Pak, malu saya ini Pak. Bener malu Pak. Saya ini cuma lulusan SLTP Pak. SMP lah zaman dulu itu. SMP. Cuma lulusan SMP aja. Ijazah cuma ijazah SMP. Ya gimana Pak ya? Emang dasar saya ini orangnya pinter Pak. Gitu. Iya. Rajin menabung. Pinter, rajin menabung juga. Ya gimana Pak ya? Kita ini semakin banyak teman, semakin banyak saudara, itu semakin banyak rezeki Pak. Itulah prinsip saya Pak. Jadi gini Mas, jenengan dulu nggak punya duit, nggak punya modal, merintis dari nol. Kemudian sekolah hanya lulusan SMP zaman dulu. SMP. Iya. Iya. Bisa berkembang seperti ini, mampu bangun rumah, bangun kandang, punya mobil. Jangan-jangan pelihara tuyul sampean? Emang Pak. Loh, emang saya pelihara tuyul Pak. Emang. Tapi tuyul yang lain itu kan dapat duit Pak, menghasilkan duit. Kayak tuyul saya itu 2 ekor Pak, itu Pak. 2 ekor tuyul saya Pak. Itu ngabisin duit Pak. Ini tadi yang kecil tuh Pak, yang tuyul yang jantan, yang laki, kemarin terbom sama ibunya. Nah, itu yang gede itu di rumah itu mainan HP itu. Udah duit loh Pak itu HP paketannya itu. Tapi tuyul kita ini menghabiskan duit Pak. Aduh. Itu tuyul kita, beda tuyul kita Pak. Pelihara tuyul ngabisin duit. Nah, nama kita punya nama juga tuyul kita Pak. Kita kasih nama. Yang gede namanya Ayu. Yang kecil Dipta. Nah. Jadi tuyulnya itu jadi nama farm. Dan nama farm Dipta Ayu itu Pak. Itu nama tuyul kita. Itu tuyul kita Pak. Tuyul selalu ngabisin duit tuh Pak. Ya jadi gini, agar teman-teman jangan berpikiran negatif. Kenapa ini saya bahas? Sebenarnya kesuksesan itu tidak didapat dengan mudah Mas ya. Oh tidak Pak, penuh perjuangan Pak. Karena gini Pak, kita ini juga orang nggak mampu, nggak punya apa-apa bener. Kalau untuk kita di Dipta Ayu Farm ini khusus di kambing Pak. Untuk di marketing kita siapin bahan box, ya kan? Bahan untuk breeding, untuk akeko, untuk besaran juga ada, babon-babon juga ada. Komplit lah Pak kandang kita ini Pak. Untuk jenis bur kita biarpun dikit sudah kita siapin juga Pak. Untuk crossbur lah kita siapin juga. Ya, pemula itu kan gini Pak, belum dia cuma bisa teori aja. Biasanya gitu, prakteknya belum. Nah, kalau cuma teori kita semua bisa teori Pak. Untuk praktek yang paling susah Pak. Nah gini, untuk pemula jangan ambisi beli kambing terlalu banyak dulu. Kalau kita udah beli jangka 10 ekor, 15 ekor Pak ya, kita udah teori sekaligus kita praktekin di kandang. Udah tahu ilmu-ilmu cara-caranya Pak. Ya insya Allah bisalah kita nambah lagi kan gitu Pak. Jadi udah punya ilmunya lah Pak. Sekaligus udah praktek kan gitu. Jangan takut untuk beternak Pak. Jangan takut untuk mulai beternak. Karena benar-benar beternaknya menghasilkan Mas ya. Benar-benar menghasilkan Pak. Ya lumayan lah Pak. Terima kasih sudah menonton Indra Palupi Channel. Semoga tayangan video ini bisa memberi edukasi untuk teman-teman dan bisa menambah wawasan bagi teman-teman. Salam ngarit, salam sukses.